warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, NIM 2310101043. Di sini saya ingin menjelaskan tentang siklus Krebs. Pengertian siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi melalui oksidasi asetil CO2 yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat atau TCA style. Ini adalah gambar tentang TCA. Selanjutnya, 5 tahapan penjelasan siklus Krebs. 1. Asetil CoA memasuki siklus molekul asetil CoA hasil dari pemecahan glukosa dan asam lemak memasuki siklus Krebs. Yang kedua, kondensasi. Asetil CoA bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat. 3. Dekarboksilat. Sitrat mengalami serangkaian reaksi dekarboksilasi menghasilkan CO2 dan menghasilkan senyawa dengan lebih sedikit atom karbon. Yang keempat, fosforilasi oksidatif. Reaksi redoks menghasilkan NADH dan FADH2 yang membawa elektron ke rantai transport elektron. Yang terakhir, regenerasi oksaloasetat. Oksaloasetat dihasilkan kembali untuk melalui siklus baru. Siklus Krebs terjadi di mitokondria dan merupakan langkah penting dalam respirasi seluler, menghasilkan molekul yang membawa energi NADH dan FADH untuk produksi ATP dalam rangkaian transport elektron. Ini adalah gambaran pembentukan sitrat. Selanjutnya, tujuan siklus Krebs. Tujuan siklus Krebs adalah menghasilkan molekul yang kaya energi seperti NADH dan FADH2, serta menghasilkan beberapa ATP secara langsung. Selain itu, siklus Krebs juga memproduksi molekul pendorong reaksi kimia atau intermediate yang digunakan dalam proses ini dalam metabolisme sel, yaitu ada produksi molekul pembawa elektron. Siklus Krebs menghasilkan 3 molekul NADH dan 1 molekul FADH2 untuk setiap putaran lengkap siklus. Selanjutnya, transport elektron ke rantai transport elektron. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam siklus Krebs akan membawa elektron ke dalam rantai transport elektron di membran mitokondria. Selanjutnya, produksi ATP langsung melalui siklus Krebs sendiri. Tidak terlalu banyak ATP yang dihasilkan. Yang terakhir, regenerasi senyawa awal. Siklus Krebs juga bertujuan untuk meregenerasi senyawa awal yang diperlukan dalam siklus seperti asam oksaloasetat. Selanjutnya, digunakan untuk apa siklus Krebs itu? Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat, berperan dalam metabolisme sel untuk mengoksidasi asam privat yang dihasil dari glikolisis menjadi CO2, menghasilkan energi dalam bentuk NADH dan FADH2. Energi yang dihasilkan dalam siklus Krebs kemudian digunakan dalam rantai transportasi elektron untuk menghasilkan ATP, merupakan langkah kunci dalam produksi energi seluler. Siklus Krebs memiliki beberapa tujuan utama yang mendukung fungsi umum sel, yaitu penghasil energi, pembebasan elektron untuk di rantai transport elektron, pembebasan senyawa awal, dan pembentukan senyawa antar untuk reaksi kimia. Selanjutnya, peran siklus Krebs. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat
berperan dalam metabolisme sel untuk menghasilkan energi. Selama tahapan oksidatif fosforilasi untuk mitokondria, siklus Krebs membongkar senyawa organik seperti asam pirufat untuk menghasilkan ATP yang merupakan sumber utama energi bagi sel. Siklus Krebs juga merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi. Siklus ini berperan dalam respirasi aerob, menghasilkan energi dalam bentuk asetil, KOA, CO2, NADH, FADH2, dan ATP. Selain itu, siklus Krebs juga berperan sebagai sumber molekul untuk proses anabolik seperti pembentukan asam lemak, asam amino, dan glucogenesis. Yang terakhir, terjadinya siklus Krebs di kondisi tubuh bagian mana? Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat, terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik. Mitokondria adalah bagian sel yang berfungsi sebagai pembangkit energi, dan siklus Krebs merupakan bagian dari proses respirasi seluler yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Siklus Krebs terjadi di dalam maks mitokondria di mana banyak reaksi metabolik berlangsung. Dalam sel prokariotik seperti bakteri, siklus Krebs terjadi di dalam sitoplasma sel karena bakteri tidak memiliki mitokondria. Jadi, tempat terjadinya siklus Krebs bergantung pada tipe sel. Sekian dari saya penjelasan tentang siklus Krebs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.